Sidin kesurupan setelah buka mata batin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali dengan channel Ade Erizal Spiritual. Channel yang berbicara tentang spiritual, masalah-masalah gaib, ilmu batin, ilmu hikmah, zikir spiritual, thariqah spiritual, dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu spiritual. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung channel ini, yang telah memberi subscribe, like, and share. Saya mohon kiranya saudara-saudara berkenan men-share, menyebarkan video ini kepada rekan-rekan Anda, saudara-saudara Anda, keluarga Anda, dan lain-lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pelajaran bagi kita bersama. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membuka mata batin dengan tujuan hendak mengetahui alam gaib adalah sesuatu yang sangat besar sekali keinginan orang untuk melakukannya. Akan tetapi, bila buka mata batin tidak dengan bimbingan guru, tentu ada risikonya sendiri. Risikonya bisa saja dia gila, stres, dan lain-lain. Kali ini, saya akan membicarakan tentang orang yang buka mata batin sendiri berdasarkan bacaan-bacaan yang didapatkannya di Google atau di buku-buku ilmu hikmah dan kemudian mengamalkannya. Sebut saja namanya Sidin. Ia mewiridkan sebuah amalan untuk buka mata batin. Wiridnya itu tidak terlalu panjang, ringan dan mudah. Dan kebetulan dia memang mempunyai garis tangan untuk bisa dibuka mata batinnya. Dan ia melazimkan wirid itu setiap hari. Dan ia melazimkan itu pada malam hari, tengah malam, sekitar jam 00 atau jam 12 WIB. Di kamarnya sendiri dengan lampu dimatikan. Diwiridkannya lah amalan tadi secara terus-menerus. Dan ia betah mengamalkan wirid tersebut dengan harapan ia ingin melihat alam gaib, dengan harapan mata batinnya terbuka sehingga ia tembus pandang dan dapat melihat alam gaib, dapat melihat makhluk gaib. Hanya saja ia mungkin tidak mempunyai kesiapan mental atau tidak tahu akibat-akibat atau risiko yang ditimbulkan ketika mata batin itu terbuka. Dan pada hari-hari yang berikutnya, setelah lebih 1 bulan ia mengamalkan wirid itu, memang di dalam kegelapan kamarnya itu dia melihat samar-samar bayangan-bayangan. Kadang-kadang bayangan itu berupa titik putih, kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, kadang-kadang hitam pekat. Di dalam kegelapan kamarnya itu, di dalam mata batinnya dia melihat titik hitam. Sampai suatu ketika dia melihat satu sosok berupa wujud hitam saja, tidak ada rupanya. Dan dipandangnya terus sosok itu. Dan kemudian selesai.
Besok ni diulangnya lagi. Juga nampak dia sosok hitam tadi. Setelah berapa lama dia mewirikannya pada malam itu, terbuka mata batinnya dan dia melihat sosok hitam itu. Jauh di sebelah kanannya. Dan lama-lama sosok itu dilihatnya semakin mendekat. Kemudian hilang. Dan itu selesai. Besok siangnya, dia merasa ada sesuatu yang ganjil di badannya. Ada terasa hawa-hawa panas yang tidak enak. Dan tiba-tiba dia tidak sadar diri. Nah, ketika dia tidak sadar diri, orang tuanya kaget. Lihat anaknya tiba-tiba seperti orang pingsan, jatuh dari kursinya. Dan tanpa disadarinya, orang melihat, orang tuanya, keluarganya melihat, dia seperti merangkak. Dan kemudian tangannya seperti mencikram lantai rumah. Dan dia mengaum, matanya melotot lurus ke depan. Dan dia mengerang-gerang. Tentu keluarganya sangat kaget. Dan anaknya kesurupan. Dan yang lebih gawatnya, dia mengamuk. Ya. Sehingga adik-adik dan kakaknya memegangnya. Enggak mampu orang-orang memegangnya. Dia sangat kuat sekali. Sehingga terpental. Dipanggillah oleh kakaknya, tetangga-tetangga sebelah. Membantu memegang adik itu. Datanglah orang-orang membantu, memegang. Ada yang hafal ketika itu ayat-ayat ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah, enggak mempan. Bahkan ada orang yang bacakan ayat-ayat ruqyah itu ditendangnya sehingga terpental. Dia sangat kuat. 5 orang memegangnya tidak bisa. Digoyangnya badannya, ditolaknya orang itu terpelanting. Sampai ada salah seorang dari tetangganya berinisiatif mencari ustadz yang akan meruqyah. Berapa saat kemudian datang ustadz itu. Kemudian diruqyah. Sambil diruqyah itu dia tetap mengamuk-ngamuk dia. Ditendangnya semua orang. Orang nggak kuat memegang. Dan ternyata yang masuk itu adalah siluman harimau. Jadi ketika diruqyah itu, dialoglah ustadz tadi itu dengan Sidin ini. Siapa engkau? Dari mana asal kau? Mengapa engkau masuk ke dalam? Dikatakannya lah, suara itu sangat berat, mendatar. Saya siluman harimau. Saya dipanggil anak ini untuk masuk ke dalam badannya. Dia sedang belajar buka mata batin. Dan saya masuk. Saya menyukai anak ini. Lalu ustadz itu mengatakan, oh tidak bisa, kamu harus keluar kamu. Dibaca ayat ruqyah lagi. Kemudian si Sidin ini ngelepar, meraung-raung. Oh, panas. Cukup lama dia diruqyah. Lebih sekitar 2 jaman. Baru keluar. Dan dia tertidur. Seperti orang lemas. Selesai. Dan dia kemudian sadar kembali. Dan melihat orang ramai di rumahnya, dia bertanya apa yang terjadi. Kamu tadi kesurupan. Memang kamu belajar buka mata batin. Iya, saya baca buku, baca di Google cara-cara buka mata batin. Dan saya amalkan. Lalu Ustaz itu bilang tidak bisa buka mata batin sendiri. Apalagi ketika kau buka mata batin itu katanya portal kamu tuh terbuka di belakang. Sehingga ketika itu masuklah siluman harimau itu ke dalam badanmu. Saya akan tutup portal kamu itu. Ditutup. Lalu Ustaz tadi portal di belakang itu supaya tidak masuk makhluk gaib. Selesai, dia normal kembali. Cuma 1 minggu. Malam sedang dia ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Tahu dia mengelepar. Kaget lagi keluarganya. Oh, kenapa lagi nih mengelepar? Dia mengelepar-ngeleparnya seperti ini. Di lantai. Itu kaget lagi orang. Dipanggil lagi.
tetangga sebelah. Ramai-ramai pula orang megang, nggak bisa juga. Melepang-melepang di lantai itu. Ditanya oleh orang, siapa yang kau? Dikatakan ada seperti suara perempuan. Saya siluman buaya. Siluman buaya masuk dalam badannya. Dibaca lagi ayat-ayat ruqyah, nggak bisa. Dipanggil ustaz itu lagi oleh tetangga yang kenal dengan ustaz ruqyah itu. Berapa lama kemudian datang di ruqyah lagi. Dan ketika menjelang ustaz itu tiba, si Din itu melepar-melepar di lantai. Sehingga semua yang ada di lantai, meja, kursi, ditendangnya, berserak-serakan semuanya. Nggak bisa orang megang, sangat kuat. Rame-rame megang, tidak bisa. Dan kemudian setelah datang tukang Ustadz Ruqyah itu, diruqyah lagi dia. Memang dikatakan dia masuk karena Sidin yang menariknya katanya. Dan dia juga suka dengan Sidin ini, maka dia masuk. Disuruh dia keluar. Siluman buaya itu nggak mau keluar. Dan siluman buaya itu memang perempuan. Lalu diruqyah, cukup lama juga dia diruqyah. Ada 1 jam lebih gitu. Akhirnya keluar juga. Tanya oleh orang tuanya, tapi kemarin kan portal gaibnya sudah ditutup. Kenapa dia bisa masuk lagi? Ya barangkali katanya si anak ini karena dia tembus pandang mungkin nampak oleh si anak ini ada makhluk dan makhluk gaib tadi itu tertarik dengan dia langsung masuk, tidak sekedar dilihatnya saja. Setelah sadar, si anak bertanya, ada kejadian apa lagi? Kamu kesurupan? Ya saya merasa seperti ada buaya masuk badan saya. Memang semua buaya, apa yang kau kerjakan tadi? Ya, ketika saya menonton TV tadi, saya merasa ada sesuatu yang saya lihat seperti buaya di sungai. Terus saya merasa ada sesuatu yang ganjil dalam badan saya. Terus saya tidak sadar diri lagi. Gitu. Itu kalau kita buka mata batin secara sendiri, akhirnya kesurupan. Kenapa? Ketika mata batin terbuka itu, dia menarik, bukan menyerap lagi. Tidak menyerap ya, tidak terserap dia ke dalam gaib. Tapi ketika mata batinnya itu terbuka, ternyata kekuatan dalam dirinya itu menarik makhluk gaib masuk ke dalam tubuh. Sehingga dia kesurupan. Oleh karena itu, ketika buka mata batin itu, memang ada fenomena-fenomena yang terjadi sesaat setelah mata batin itu terbuka. Kalau orang tidak mengetahui apa yang terjadi sesaat mata batin terbuka, ketika tirai hijab antara mata batin kita dengan yang zahir itu tersingkap, terjadi fenomena yang kita tidak bisa menduga apa yang terjadi. Apakah kita terserap ke dalamnya, atau kita menarik makhluk gaib kepada kita, atau bagaimana kita tidak bisa mengetahuinya. Karena kita tidak dituntun oleh guru cara membuka mata batin. Apalagi ketika mata batin itu tidak bisa kita tutup, hanya terbuka saja, dan kita tidak tahu amalan yang kita amalkan ini apakah sekadar untuk membuka mata batin saja atau untuk menarik makhluk gaib ke dalam diri kita, atau amalan itu menyerap kita ke dalam, diserap oleh alam gaib itu, sehingga kita seakan-akan ketika mata batin terbuka kita terserap. Jadi amal itu bisa saja kita membuat kita terserap ke dalam alam gaib, atau kita menarik makhluk gaib dalam diri kita. Amal itu sendiri setelah mata batin terbuka. Nah, kita tidak tahu jenis amalan seperti ini seperti apa. Gitu. Setelah kita amalan dan kemudian ternyata mata batin kita terbuka, kita tidak tahu apakah dia menyerap atau menarik. Ini fenomena-fenomena ketika buka mata batin sendiri. Apalagi wiridnya kita tidak tahu apa-apa saja yang terjadi ketika memiliki ini setelah mata batin kita terbuka. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seyogianya
Kalau kita ingin buka mata batin, apabila ada garis tangan untuk buka batin, kalau tidak dengan guru, tidak usah. Atau kalaupun ada punya garis tangan, tidak usah saja mata batin itu terbuka. Karena manfaatnya mata batin terbuka itu tidak begitu signifikan. Ada cara lain yang bisa kita berinteraksi ke alam gaib, tidak melalui mata batin. Dan bahkan bisa kita berinteraksi ke alam rohani. Cara itu nanti saya bicarakan pada video-video berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.